tetapi akan menjadi tidak bagus kalau ibadah itu tidak dalam kebenaran dan menyembah dalam roh. Itu yang saya rasakan dan kenapa saya harus meninggalkan keyakinan itu. Karena dasar ibadahnya adalah ibadah buatan manusia. Ibadah yang tidak pernah membawa kepada ketenangan jiwa. Bahkan saya sudah melaksanakan seluruh ibadah dalam agama itu, tetapi usia 40 tahun saya gelisah hati karena apakah benar saya menyembah Tuhan seperti itu? Apakah benar saya telah sampai kepada Tuhan yang sungguh-sungguh ataupun Tuhan yang semestinya disembah itu, saudara-saudara. Itu sebabnya juga saya akhirnya lebih radikal mungkin di dalam menyembah Tuhan lewat agama itu. Segala yang dipertahankan dan dicari orang, saya sudah dapatkan semuanya. Bahkan teman saya bilang, kamu gila. Kamu meninggalkan semua yang telah engkau capai selama ini. Itu kata teman-teman saya. Apa boleh buat, memang saya harus meninggalkan itu. Karena ibadah yang tidak pernah sampai kepada hakikat dan kebenaran di dalam beribadah tersebut. Saudara, saya menasihati almarhum bapak saya supaya jangan naik haji. Biar uang itu dipakai oleh adik-adik saya untuk makan, untuk sekolah. Saya sudah ngomong seperti itu, dan saya nasihati orang-orang tertentu, bahkan keluarga saya, agar jangan naik haji karena ibadah itu akan membawa kemiskinan dan membawa secara global ibadah itu tidak benar karena ibadah pagan, buatan manusia. Matius 15 ayat 8 sampai 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah buatan manusia. Dan di Yesaya 29 ayat 13 ditambah dengan ibadah hafalan belaka. Jadi dihafal, tidak dimengerti artinya oleh para pelaku agama itu, oleh penganutnya, nggak mengerti apa maksudnya. Nah, satu contoh ya, bahwa ibadah itu tidak benar-benar banget. Di tempat ibadah saja, di haji saja, di Mekah saja, betapa banyak wanita yang hilang dan tidak diberitakan oleh media massa. Naik taksi, suaminya diturunkan, istrinya dibawa kabur pakai mobil. Kemudian dimasukin ke tempat penampungan harim namanya, menampung wanita-wanita untuk dijadikan pemuas nafsu. Hati-hati kalau membawa naik haji dengan istri yang cantik. Sudah banyak yang kehilangan istrinya di Mekah sana. Dan kalau ada yang licin-licin, saudara-saudara, tawaf keliling hitamnya batu, itu wanita digerayangin, dikobel-kobel, jadi dipegang kemaluannya, sampai begitu ibadah itu. Saya akan menyampaikan ya sejarah ibadah-ibadah di dalam agama itu. Aku pikir orang mimpi aku pada memang pada sama-sama, tapi ternyata dia tuh benar-benar baik sama Allah. Aku langsung ini tangannya, dia megang ya Allah. Jadi dipegang-pegang kemaluannya, diremas-remas.
Jadi orang kan mau cium itu tempat batu itu, kalau di debat medsos itu dibilang batu jamban gitu. Kan mau cium. Karena hadisnya barang siapa yang bisa mencium batu ini, diampuni dosanya. Segala dosanya diampuni. Kesalahan-kesalahannya selama ini diampuni. Sebesar apapun dosanya. Sebesar apapun dosanya diampuni. Bahkan dibilang begini, barang siapa yang hajinya mabrur, hajju mabrur laisa jazza illal jannah. Haji mabrur artinya haji dengan penuh khusyuk, sopan santun, dan seluruh rukunnya itu ditaatin, dan tidak boleh berrofas, tidak boleh ribut berantem di sana, maka segala dosanya diampuni. Wah, itu kan sudah dapat manasik haji. Saya pembimbing manasik haji, bapak saya juga almarhum adalah pembimbing manasik haji di kabupaten di Bima sana. Saya manasik haji internasional. Bagaimana saudara-saudara ibadah dipakai seperti itu? Dan dipakai kedok. Seluruhnya. Ini kan yang kecil-kecil saudara-saudara. Menteri agamanya aja itu masuk bui gara-gara itu. Jadi menggiurkan ini ibadah yang sangat menggiurkan. Itu yang mengurus haji, yayasan-yayasan yang mengurus ibadah haji itu selalu nipu. Ustadz Yusuf Mansur, itu ustadz saudara-saudara. Sampai uangnya bukan miliaran, triliunan dari khusus masalah ibadah, doa, wirid. Ya wiridan. Wiridan kayak begitu. Ngurus naik haji, umroh. Betapa banyaknya tipuannya itu saudara-saudara. Tetapi kenapa tidak sadar saudara-saudara dengan ibadah semacam itu? Luar biasa, kenapa tidak kapok? Tidak kapok. Tidak ada yang kapok sampai sekarang. Dan ini juga kenapa pemerintah tidak menertibkan yayasan perjalanan haji ini. Hanya mau mengambil untung dari umat Islam. Orang-orang yang tertipu oleh ibadah dan agamanya. Orang-orang yang tertipu untuk datang ke satu tempat katanya akan mendatangkan segala macam pengampunan. Dan semuanya sangat memalukan. Ritual ini adalah ritual pagan jahiliyah sebelum dan diambil alih oleh Islam sebagai ibadah rukun yang kelima. Nggak ada nabi di dalam Alkitab. Nabi yang sebelumnya yang dimulai dari Adam, Ibrahim, Sulaiman, sampai Yesus Kristus mengajarkan ibadah haji. Dan harus menaruh jidat ke batu yang hitam itu. Nggak ada. Kalau ada saudara-saudara, nggak mungkin saya masuk Kristen, nggak mungkin ikut ini Alkitab, nggak mungkin. Itu yang harus Anda pahami. Saudara-saudara, ini bukan menghina ya, aduh jauh panggang dari api. Kalau saya bertujuan menghina ataupun menistakan ajaran ini benar-benar ajaran kebodohan. Sementara pemerintah Arab Saudi itu bercita-cita bagaimana jemaah haji itu dinaikkan kapasitasnya menjadi 3 juta orang. Sekarang ini baru 2.500.000 orang. Tetapi secanggih apapun mereka mengatur, yaitu pemerintah Arab Saudi sebagai panitia penerima haji ini, tetap aja ada kecelakaan, entah roboh hotelnya di sa'i, kemudian di tawaf keliling Ka'bah itu. Dulu sa'i itu dia mengemakan 3.000 jiwa ngek, kemudian lontar jumlah itu kan harus dikasih ini jalurnya. Ini jemaah ini yang ada hotel ini jalurnya jam sekian, harus tepat itu jamnya itu. Maka bagaimana mengurus ribuan orang ini untuk ikut jalur ini? Susahnya minta ampun.
mendisiplinkan orang desa, orang dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari jemaahnya ini mengatur sedemikian rupa, saudara-saudara. Tapi tetap aja salah manusia. Mestinya jalurnya ke sana, dia mulai dari sana, ya tabrakan. Disitulah terjadi kesalahan dalam ibadah itu. Wah, ngeri saudara-saudara. Dan berapa ribu orang yang jadi korban ibadah itu. Sementara si pemerintah Indonesia ini, ya orang Indonesia ini diperas untuk bahan harta kekayaan dan uang. Semuanya itu menikmati semua ibadah dari kedunguan orang yang kesurupan beragama karena ingin diampuni dosa. Maka berkembang berbagai macam cerita mistik dalam ibadah itu. Wah, saya cium itu batu itu harum sekali. Emang dikasih minyak kasturi. Jadi ada polisi yang selalu mengasih minyak itu supaya dicium harum, cium harum, cium harum. Nggak tahu sakit penyakitnya kayak apa. Orang jutaan yang menciumnya setiap waktu, setiap ini. Operasional ibadah itu. Dan ini telah membuat pusing itu pemerintah Arab Saudi. Pemerintah yang mengirim juga pusing. Bagaimana menyiapkan organisasi dan ibadah nanti. Salah jalur saja dibahaya. Mertua saya untung waktu naik haji tahun 90 itu terowongan Mina itu. Nah, terowongan Mina sekarang sudah dikasih batas. Yang ke sana dan kemari batas jalan. Dulu nggak ada batasnya. Jadi terowongan itu sekarang bolak-balik sudah ada yang batasin pakai ini. Nah, ketika terowongan itu macet, ada orang yang keserimpet di jalan kakinya, maka keinjak terus dari sana masuk, dari sini masuk, akhirnya 3.000 orang ngek di dalamnya. Dan bagaimana menyelesaikan ribuan orang itu dimasukkan ke treknya. Masih hidup saudara-saudara, ya dilempar ke trek karena dia sudah dianggap meninggal. Untung mertua saya almarhum suami istri itu enggak ikut. Enggak ikut. Ya, dasar umur panjang saudara-saudara. Waktu sa'i itu di terowongan Mina. Jadi tidak ikut. Nah, ada lagi lempar jumroh. Kan 2 juta orang itu melempar 3 tempat. 3 tempat itu ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. 3 tempat ini. 1 tempat itu 7 batu. Jadi 1 orang itu melempar 21 batu. Melempar 21 batu. Itu ngelempar, berarti kalau 2 juta 22 juta 500 kali 21 berarti ada 60 atau 70 juta setan yang pingsan kena lempar orang Indonesia dan seluruh dunia di sono. Jadi dianggap bahwa Arab Saudi itu pusat setan sedunia karena dilempar di sana. Kenapa kok nggak ngelempar di Monas saja gitu? Coba pemerintah Indonesia siapkan jumroh di Monas, nggak usah lagi ibadah di sana, saudara. Buang-buang waktu dan kemajuan bangsa itu bukan di sana. Hanya sekedar kalau Buya Syakur bilang itu camping-campingan, joget-jogetan katanya. Almarhum Buya Syakur ini luar biasa saudara-saudara dalam ucapannya itu. Itu. Kemudian ini ada kayak begini nih orang ini. Hati-hati mana orang nih. Ya. Ini dia nih orangnya yang nipu kita 31 jamaah. Duit kita dimakan dia. Dia berangkat sama keluarganya, sama anaknya, sama lakinya. Mertuanya dibawa, anaknya 3 tahun gak ngerti apa-apa. Nama travelnya Wifa, hati-hati. Ini orangnya nih. Tuh, orangnya tuh. Tuh laki atau bininya. Namanya Widya, lakinya namanya Fami. Bentar. Jadi ini orangnya. Oh ya. Duit gua 655 juta 524 jamaah. Jamaah lainnya, aduh. Dan di luar barengan kita hotel bintang 5. Total semua 31 jamaah. Itu 1 M uangnya. Dan dicek duitnya cuma 348.000 di ATM saldonya. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
pengen niat ibadah kayak begini, ini orang ini. Hati-hati sama nih orang nih. Ya. Ini jemaah kecil-kecilnya. Yang besar itu adalah pemerintah Indonesia, Departemen Agama ini mengambil uang lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Bahkan ada dana abadi umat, DAU. Itu dikorupsi sama dari menteri ke menteri sampai ke, nggak tahu menteri sekarang ini, menteri agama yang sekarang ini mantan imam Masjid Istiqlal yang cium jidat Paus Fransisku. Waktu datang ke Indonesia dia cium jidatnya Paus sehingga diangkat jadi menteri agama. Luar biasa loh saudara. Ini bagaimana Departemen Agama ini loh. Ini urusan haji. Ya memang negara mengambil keuntungan besar dari ibadah haji itu. Tapi sadar nggak pemerintah Indonesia betapa habisnya uang negara itu dari rakyat Indonesia nyumbang ke pemerintah Arab Saudi. Dan pemerintah Arab Saudi surplus APBN-nya itu 70 triliun setiap tahun. Jadi nggak bisa menghabiskan APBN Arab Saudi. Selalu surplus. Maka kota-kota di Arab Saudi, saya pernah transit di Dahran. Saya pernah transit di sana itu. Menjelang maghrib turun. Saya mau ke Amerika. Saya sudah 4 kali ke Amerika ini dan terakhir ini keempat kalinya nggak bisa balik ke Indonesia. Itu kotanya kayak emas. Dan saya lihat itu luar biasa menyala, kuning, indah. Gedung-gedungnya bagus semua. Lebih-lebih masjidnya itu dicat emas. Jangan-jangan itu lambang bulan sabitnya di atas itu memang dari emas. Betapa kayanya itu bangsa. Imam masjidnya itu dibayar. Dapat gaji bulanan. Karena dia yang bekerja dan bertanggung jawab. Ada beberapa imam tiap masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jadi setingkat kecamatan. Itu masjid besar. Yang akan menampung Jumatan itu ribuan orang. Jemaat masjid itu. Nah, imamnya itu mendapat gaji dari pemerintah Arab Saudi. Dia digaji khusus. Semuanya. Dan saya nggak tahu berapa ribu itu masjid jami yang ada di Arab Saudi itu. Nah, petugas hajinya juga itu mendapat gaji besar. Apalagi yang tampil imam yang selalu disorot kamera itu, yang suaranya suara emas benar suaranya itu. Imam Sudais, imam masjid besarnya di Masjidil Haram. Itu imam besar. Baru kemudian di Madinah, Masjid Nabawi, itu imam besar lagi. Tetapi yang paling tinggi ini adalah imam raja. Pokoknya Raja Fahd, Raja Saudia, dia ada di belakang imam ini untuk menjadi makmumnya di dalam ibadah sholat. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi. Suara saya nggak bisa untuk menjadi imam jami saja nggak bisa. Harus bagus itu suaranya. Dan pengucapan lidahnya itu nggak boleh main-main. Harus tepat. Tak, 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 tak. Huruf S saja itu ada 5 huruf. Yang keluar S. Ada sa, sya, so, z, apalagi shin. Oh 5 huruf yang bunyi S saja. Nggak boleh salah ini. Salah ngomong, salah, batal sholatnya itu. Wah, di situ mereka ngamuk itu. Lu salah ngomong tadi. Limata anda tekalam kata. Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Salah, baca kamu. Batal, ulangin lagi. Ya orang nggak sudah pulang semua, nggak mau lagi ngulang-ulang sholatnya. Enak aja. Jadi ritual haji ini saudara-saudara, ini telah menjadi bencana bagi Arab Saudi dan bencana bagi Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia tidak nyetop ini ibadah ini? Kenapa menghabiskan devisa negara? Di sana yang untung, kita yang rugi.
Indonesia tetap gigit jari dan miskin. Rakyat Indonesia ini kapan dipandaikan, kapan dicerdaskan? Nggak akan cerdas-cerdas. Pendidikan Indonesia ini kalah dari Singapura aja, kalah dari Malaysia, kalah. Orang Malaysia nggak ada lagi yang datang ke Indonesia untuk sekolah. Apalagi jadi mahasiswa, boro-boro. Negara Indonesia itu negara yang kurang beradab. Bangsa kita belum bisa beradab sampai hari ini. Orang gereja saja dirusak. Kenapa bangsa kita ini nggak bisa dinaikkan tingkat budaya dan etikanya itu loh? Pemerintah ini nggak punya pemikiran yang cerdas untuk meningkatkan taraf budaya bangsa. Emang kasihan kita, kasihan bangsa kita ini. Nah, bahkan karena Nabi dulu ditanya bagaimana boleh nggak badal haji katanya. Jadi sebuah ini ada badal haji, mewakili haji. Jadi misalnya kakek saya namanya ini belum naik haji, maka oleh cucunya itu dibadalkan hajinya. Nah ada badal haji, biayanya itu kalau di Malaysia 2,5 juta badal haji. Nanti orang yang hajiin ini, yang mutarin Ka'bahnya itu, dia harus hajinya itu menggantikan namanya, misalnya Dul Komeng. Oh siapa? Oh ditulis namanya Dul Komeng. Nah satu orang itu kadang-kadang menerima 5 titipan, namanya sini, lalu disebutlah dihajiin. Lalu disebutlah nanti di Indonesia Haji Dul Komeng gitu. Kenapa? Karena sudah dihajiin oleh si misalnya Ziyad Muhammad namanya. Ziyad Muhammad yang akan menghajikan si Dul Komeng ini. Nah biasanya itu mahasiswa di Arab Saudi ataupun TKI nggak boleh. Nah, tapi rata-rata yang menjadi badal haji itu adalah mahasiswa. Kalau di Malaysia terakhir yang saya dengar 4 tahun yang lalu itu 3.500 ringgit untuk biaya badal haji. Oh itu bisnis lagi, bisnis yang lain. Haji Dul Komeng. Itu nama saya, bukan nama saya Dul Komeng, nggak apa-apa. Nah saudara-saudara, ibadah yang paling gampang untuk untuk dipakai penghinaan itu adalah ibadah haji. Nah sampai misalnya jemaat-jemaat ini saudara-saudara pura-pura ngajar ngaji gitu, akhirnya ustadznya tertarik dengan murid yang sedang diajar ngaji ini. Ayo siapa yang mau ngaji sama saya? Ini. Pulang malam ternyata. Pulang malam ternyata ngajar ngaji. Begitu. Nah, begitulah model ibadah yang di dalamnya itu ada nilai-nilai tertentu dan esek mengesek ini. Minta kepada Departemen Agama semua yang bertanggung jawab atas permohonan saya, dan tentu saja ini saya tujukan juga kepada orang-orang hamba Tuhan. Ya tidak mustahil. Bahkan ada ya di Surabaya itu pendeta yang meniduri jemaatnya. Memang begitu. Tetapi lebih sering di Islam ini, di pesantren, wah ini pesantren nggak bisa diperbaiki. Gimana Pak Menteri Agama ya, Departemen Agama begitu besar tanggung jawabnya. Terutama bagaimana kurikulum ini diperbaiki bagi membangun hidup dan memajukan agar santri ini ke depan santri yang benar-benar mampu membangun Indonesia, membangun kesadaran berbangsa. Bukan saja cita-cita kayak Somad, supaya pintar ngomong, supaya pandai menyampaikan ilmu agama, jadi pemain TikTok, pemain YouTube kayak Pendeta Saifuddin Ibrahim, begitu kan? Ini juga kan dikagumi orang, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini dulu dari Ustadz itu, tetapi karena saya memiliki moral untuk menyampaikan ini yang tidak bisa disampaikan oleh YouTubers yang lain. Jangankan begitu,
Muslim aja nggak berani menyampaikan ini. YouTuber Muslim itu nggak berani mengkritik ke dalam. Munculnya saya yang begitu intens menyampaikan teguran setiap kesalahan bermasyarakat dan bernegara ini. Tanggung jawab moral sebagai bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu masih ada anak cucu saya, saudara-saudara saya yang harus dibangun mental yang baik ke depan ini. Ini tanggung jawab semua. Bagaimana kurikulum diperbaiki, karena akan terjadi setiap tahunnya pesantren-pesantren ini, guru-guru dan ustadz ini akan melakukan perbuatan amoral itu. Bagaimana permohonan saya ya, tolong nanti dikasih komentar untuk video ini, apakah video saya ini pantas atau tidak membahas ini. Saya bukan tolong jangan membahas agama lain. Oh enggak, saya kritik sosial ini tetap akan saya sampaikan. Bahkan kepada gereja ataupun kepada pemerintah Indonesia. Tanggung jawab saya sebagai warga Indonesia, atau minimal mantan orang Indonesia yang tetap peduli dengan negaranya sendiri. Walaupun saya citizen negara lain, sudah menjadi warga negara lain, tetapi keterikatan darah saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini, saudara-saudaraku. Saya belum menyampaikan ya haji menghapus dosa besar gitu kan. Di dalam haji itu, bahwa benarkah haji itu ditujukan dalam Al-Imran ayat 97, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia di antara manusia terhadap Allah, adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Jadi menurut ayat tadi bahwa Allah itu Maha Kaya, nggak perlu naik haji sebenarnya. Tetapi karena ini kalimat oratoris, nggak perlu dijawab, orang bisa menimbang bahwa dengan beragama dan beriman kepada Islam, saya harus naik haji. Karena 4 sehat 5 sempurna. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu menyempurnakan. 4 sehat 5 sempurna. Biasanya begitu saya dulu mengajar manasik haji. Jadi makan lauk pauk, sayur, daging, telur, dan kelimanya susu. Jadi harus nyusu. Ibadah haji juga mengandung banyak keutamaan. Salah satunya dapat melebur dosa. Jadi Muhammad katanya begitu. Padahal ibadah haji ini ibadah pagan, nggak ada kaitannya dengan Islam. Nah, Muhammad itu memakai dan menggunakan haji ini sebagai rekayasa. Dia ambil semua ibadah jahiliyah itu untuk dijadikan ibadah Islam dengan mengubah doa-doa dan ditujukan kepada berhala tadi. Jadi dilangsungkan ke dalam atas nama Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi Esa Allah di dalam ibadah haji itu. Padahal itu ibadah jahiliyah, ibadah kebodohan, bangsa pagan. Kalau Anda tanya Alkitab ada nggak ibadah haji di dalam Alkitab? Ya nggak ada nabi kayak begitu yang mutar-mutar batu hitam itu, nggak ada nabi yang melakukan seperti itu. Di dalam Fiqhus Sunnah jilid 3 karya Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Harhab, Amru Harhab, keutamaan ini didasarkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian dia tidak bersetubuh dan berbuat kemaksiatan, maka ia pulang ke negaranya seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ibadah haji itu, makanya ibadah haji nggak boleh melakukan perkawinan. Tetapi Muhammad melanggar undang-undangnya sendiri, bahwa dia di haji wada melakukan perkawinan. Dia menikah. Siapa Muslim yang bisa ini berdasarkan data sejarah yang saya miliki? Dan saya adalah guru sejarah Islam. Karena saya suka menghafal, jadi sejarah Islam itu saya hafal. Saya hafal semuanya. Nggak ada yang tersisa dari saya. Pelajaran sejarah mulai dari kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3 itu saya hafal semuanya, mengajar itu. Hajju mabrurul laisa lahu jazaa illal jannah. Apakah ibadah haji dapat menghapus dosa besar? Dalam kitab Riyadhus Shalihin
karya Imam Nawawi terdapat hadis yang menjelaskan ibadah haji dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Enak sekali ini. Jadi dari ibadah pagan kemudian dijadikan ibadah Islam. Mutar-mutar batu hitam. Oh, belum lagi cerita aneh-anehnya itu di sana bahwa dulu batu ini putih. Ini batu dari sorga. Kenapa hitam? Itu karena banyaknya dosa manusia yang mencium batu ini. Percaya nggak anak? Kalau itu batunya dari sorga dan batunya dulu putih. Siapa yang bisa bertaruh dengan dongeng ini? Memang dongeng. Bagaimana Anda bisa percaya dengan dongeng? Dongeng yang sudah 1400 tahun lalu didongengin. Tolong komentar yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa komentar, nggak usah komentar, saudaraku muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja falam yarfath walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu muttafaq alaih. Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji kemudian ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti anak saat baru lahir. Waduh, enak sekali. Nggak boleh berkata kotor. Nah, lo yang ngatain kotor kamu kan? Kotor. Nah, nggak boleh. Bercanda. Kata kotor itu ya umpat-umpat, ngomel-ngomel, ngatain orang. Orangnya jelek, dibilang ganteng. Itu fitnah namanya, bukan mengatakan kotor. Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim masing-masing dalam kitab haji. Jadi pensyarahan Riyadhus Shalihin Mustafa Dibul Bugha menjelaskan hadis tersebut mengandung mutiara bahwa haji dapat melebur dosa-dosa dan menghapus berbagai kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, mayoritas ulama berpendapat peleburan dosa ini khusus terhadap dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, serta khusus untuk dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Saifuddin Ibrahim, karena bisa menjelaskan hadis ini, masuk surga Islam, masuk surga Kristen. Umpama salah masuk itu, saya dimasukin ke surga Kristen, rasain low ya. Tapi begitu masuk surga Islam, dapat 72 bidadari. Kenapa? Karena pendeta Saifuddin Ibrahim bisa mengajar haji. Atau minimal hitungannya begini, kan 40 tahun jadi orang Islam gitu kan, wah gitu kan, 40 tahun jadi orang Islam. Nah sekarang saya baru 20 tahun jadi orang Kristen, jadi umur saya kan 60 tahun, nanti dihitung berapa lama. Haleluya, ampuni hamba-Mu Tuhan, bercanda terus Tuhan. Jadi saya 40 tahun masuk ke surga Islam, 20 tahun masuk surga Kristen. Ayo pilih yang mana, ayo penonton ya, penonton pilih surga Islam yang di dalamnya ada 72 bidadari, dan pilih surga Kristen hanya memuji, ku menang gitu. Mana pilih yang mana? Nah lanjut, peleburan dosa dengan ibadah haji ini ada syarat, yakni haji harus mabrur. Dosa-dosa ini memiliki syarat, yaitu haji yang harus mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima, yang tidak dikotori oleh dosa, jauh dari hal-hal yang dapat menimbulkan persengketaan atau merangsang syahwat. Jelas ibadah ini ya susah gitu. Jadi bayangkan suami istri nanti tidur di hotel berdua, begitu dikasih kamarnya, enggak boleh begituan selama di hotel. Mana tahan? Orang baru saja ibadahnya kayak begitu, rame luar biasa saudara-saudara. Apalagi Donditan gitu. Felix Siau kepala peang. Ya. Bagaimana pensyarahan dan pencapaian ibadah seperti itu? Bagaimana dengan dosa besar? Apakah bisa dihapus? Saya katakan dosa besar tidak bisa dihapus dengan haji. Karena misalnya menghabisi nyawa orang. Harus dilaksanakan Quran surat kelima ayat 45. Nyawa ganti nyawa. Nggak bisa. Hercules sudah menghabisi nyawa orang. Dikasih haji. Haji Hercules. Mana boleh haji Hercules? Berapa nyawa yang sudah kamu habisin orang selama ini? Nggak bisa. Nah, aku ngaku lah, dasar. Jadi dia preman masuk Islam supaya aman.
Keenakan kamu, enakan dilok, untung berlipat ganda. Kawin anak Pak Haji di Jakarta, jadi Islam. Astagfirullahaladzim. Masih ada sebenarnya video-video yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada nih Ustadz yang nggak berani debat dengan saya ini. Dia diam saja. Kalau abang suka apa penjelasan juga abang ikut. Kalau aku suka aku ikut abang. Kalau you go your way, I go my way. Yes. Ya, kung dinuku. Iya. Untuk semua agama. Suka nih saya begini. Saya di batas itu, Bang. Oh ya, kalau ada saya temukan agama yang lebih baik dari Islam, saya pasti pindah. Nah, saya pasti pindah, saya bilang. Maka kalau aku tuh diundang debat agama, saya gak pernah datang, gak pernah mau ikut. Kenapa? Karena itu tidak meningkatkan iman saya, malah menaikkan darah saya kan. Nah, iman yang naik, darah yang naik, gak bagus ya, gak bagus. Maksudnya itu mungkin bagi ahli-ahlinya bagus. Bagi saya bukan sana gak cocok. Jadi kalau ada orang mau pendeta, misionaris teman saya mau bicara tentang Islam, saya bilang, abang ngomong agama abang deh, ceritakan sama aku keindahan agamamu. Nanti aku cerita juga. Aku kasih waktu 10 menit, aku kasih waktu 10 menit. Jangan usik agamaku, aku gak akan hina agama abang. Kalau abang suka apa penjelasan juga, abang ikut. Kalau aku suka, aku ikut abang. Kalau enggak, you go your way, I go my way. Yes. Ya, lakum dinukum. Untuk semua agama. Suka nih saya begini. Nah, saya di batas itu, Bang. Nabi SAW terjemahnya langsung. Nabi SAW. Memang agama bukan diperdebatkan. Debat agama juga nggak menghasilkan apa-apa. Selain ada yang memang sakit, tetapi orang yang dingin hatinya, dingin akal pikirannya, dia pasti pindah ke Kristenan. Kenapa? Karena seluruh ibadahnya mulai dari sholat, syahadat itu sendiri, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang bisa dipaksa dan ditipu, dipaksa supaya bersaksi Allah itu ada? Bersaksi itu melihat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allahnya? Enggak kelihatan. Dan yang menyebutkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Nabi ini, Nabi terakhir ini, Nabi Arab ini. Enggak ada Nabi sebelumnya yang bilang bahwa pencipta langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karangan Mamat itu. Haji, sholat, ya, sholat 5 kali sehari. Tidak ada Nabi ataupun siapapun seluruhnya kecuali Nabi Arab ini yang menciptakan sholat itu. Dan bagaimana mendapatkan sholat itu? Terbang ke langit, siup, dengan kendaraan kuda. Kuda putih berwajah perempuan. Gak masuk akal, ada kuda berwajah perempuan. Dan kecepatannya 10 kali kecepatan cahaya. Tanpa pakai helm dan tanpa pakai tabung oksigen. Nggak mungkin, harus ada tabung oksigen dong. Dalam beberapa jam terbang dengan Jibril itu, terbang ke langit. Ini juga ibadah buatan manusia, itu sebabnya saya katakan ibadah buatan manusia. Hanya Muhammad yang menciptakan 5 kali sehari ini. Pagi sebelum fajar, tengah hari kemudian miring jam 3 sore, maghrib setelah matahari tenggelam, dan isya yaitu separuh waktu, kira-kira 1 jam setelah maghrib, kemudian subuh 5 kali sehari. Masih lagi harus sholat inilah, duhur lah, ada sholat duha, wadduha wal laili idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka fatid fa'awa wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah aku menemukan kamu dalam keadaan tersesat dan kamu dapat petunjuk? Emang tersesat semua sampai sekarang. Wa wajadaka dhallam fahada. Masa saya dibilang sesat gara-gara masuk Kristen? Ngaco loh. Saya telah mendapat petunjuk karena ikut Yesus dan hidup ibadah di dalam kebenaran. Itu sholat. Kemudian puasa. Yang ketiga, aqimis sholata tasyhad, aqimis sholata wa tu'tiyaz zakat. Zakat hanya 2,5% yang ribut dengan Gilbert. Sedangkan Islam itu Islam itu 2,5%, Kristen 10% dari penghasilan kita. Apa maksudnya? Maka Gilbert, orang 2,5%, makanya 5 kali sehari. Lo cuma sekali, maka 10% zakatnya. Gitu. Marah
Muslim itu penghinaan. Orang memang begitu, kan nggak salah ngomong 2,5%, cuman dianggap canda. Itu bukan candain. Itu dia sedang mengajar orang Kristen untuk bayar perpuluhan. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Ini zakat, berpuasa. Puasa ini juga setelah 14 tahun kenabiannya baru ada perintah puasa. Karena melihat orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah puasa. Lu ngapain? Sedang ngapain? Saya puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Mengingat keberhasilan Musa menyeberangin laut dari pengejaran Firaun. Dan kita berada di laut itu yang hampir menenggelamkan. Dia itu tombakin laut, dan laut itu terbelah dua karena memukul itu laut, itu langsung pecah dua. Kemudian 1,5 juta orang Israel meninggalkan Mesir, dan itulah keberhasilan yang luar biasa, itu, saudara-saudara. Itulah puasa Asyura itu. Oh, kalau begitu kan kami yang berhak untuk puasa Asyura itu, kata Muhammad. Maka syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, turunlah surat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa, surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ibadahnya itu berangsur-angsur, jadi nambah tambal sulam. Jadi dia enggak seperti orang Yahudi, orang Kristen yang sudah ada ibadahnya begini-begini sejak zaman Musa. Sejak Taurat itu ada, sudah ada ibadahnya. Nah, orang Kristen bagaimana? Ya tinggal ngikutin. Bagaimana caranya? Yang enteng-enteng saja, enak-enaknya saja. Kemudian haji yang baru saya jelaskan ini. Haji ini adalah ibadah pagan sebenarnya. Ibadah buatan manusia. Berbahagialah Anda yang telah menerima Yesus Kristus. Terima kasih untuk beberapa orang yang terima Yesus dalam pelayanan saya di TikTok. Ya, saya masuk beberapa komal dan banyak Muslim terima Yesus. Bahkan ada keponakan saya, yang terima Yesus, dia buka kameranya, memperlihatkan dirinya, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, jangan malu. Dan bahkan semua orang Bima harus tinggalkan agama itu. Ikut Yesus Kristus pasti masuk surga. Tidak perlu lagi jengkang-jengking 5 kali sehari, dan mari bersatu terus membawa hidup kita kepada Tuhan. Pasti masuk surga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara. Saya harus mengulangi lagi menanggapi Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Tapi mari kita bersyukur atas nikmat Tuhan hari ini yang memberikan napas lagi, dan biarlah diperbaharui oleh iman cinta kita yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara-saudaraku sudah bergabung di channel Saifuddin Ibrahim, YouTube, memberikan jawaban-jawaban ini. Ada video dia lagi yang perlu ditanggapi oleh saya. Ini video dia tentang kepahlawanan dan keperkasaan seorang khalifah di Islam. Demikian. Wahai Mu'tasim, tolong aku. Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim jemaah dimuliakan Allah? Dahulu ketika ada satu muslimah diganggu di daerah Amuria, dia berteriak meminta tolong kepada pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Dia berkata, wahai Mu'tasim, tolong aku. Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim jemaah dimuliakan Allah? Mu'tasim langsung mengirimkan surat kepada penguasa Romawi pada masa itu, dari Amirul Mukminin kepada anjing dari anjing-anjingnya Romawi. Kembalikan kemuliaan muslimah kami yang kalian ganggu di sana. Maka jika engkau tidak melakukan itu, kami akan kirimkan pasukan yang ujungnya di negeri Tuhan dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Jemaah dimuliakan Allah, Anda tahu siapa Mu'tasim? Mu'tasim bukanlah Umar bin Abdul Aziz, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan jajaran penguasa yang diakui kesolehannya. Mu'tasim termasuk satu dari khalifah yang terlibat dalam skandal memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, pemimpin dengan sebejat itu dalam tanda kutip tidak rela seorang muslimah diganggu. Lalu bagaimana kalau pemimpin itu soleh? Begitulah ketika umat Islam memiliki izzah dan kemuliaan. Ketika ada satu muslimah yang diganggu, mereka mampu mengembalikan kemuliaannya. Lalu sekarang kita saksikan hadirin dimuliakan Allah,
ribuan nyawa meregang, dan nyaris umat Islam tidak bisa melakukan apapun. Dahulu ketika ada satu muslimah diganggu di daerah Amuria. Apa untungnya Anda mengucapkan dan memberikan euforia semacam itu? Semangat omon-omon. Jadi Ustadz Thorik ini jangan masuk dakwah kayak model somat omon-omon. Tetapi hasil impact kepada umat itu malah menurunkan nilai dakwah Anda sendiri. Menurunkan semangat kebenaran. Sehingga umat itu berada di ambang kebodohan, di ambang keculasan. Nggak pernah akan habis bahwa umatmu hancur berantakan sampai kapanpun. Begitu Ustadz Syahrin Thorik. Nah, berkaitan dengan bagaimana harus berkorban satu orang itu. Nah, ini masuk akal. Tetapi kalau Anda memprovokasi semacam itu, khutbah semacam itu, ceramah seperti itu lagi, hancur itu Islam. Bagaimana Gaza itu 45.000 orang, gara-gara provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Palestina itu. Syekh Ahmad Yasin yang mendirikan gerakan Hamas itu telah melahirkan kebencian demi kebencian yang tak pernah berujung. Besok lagi, kamu ceramah tentang itu. Bahwa Islam itu perkasa. Perkasa kakela. Yang diperkasain apa? Yang diomongin apa? Ini Leo Pama ini. Ngibul aja lu, Din. Sini kamu Leo Pama. Kayak iya aja omongan ustadzmu. Itu kan saya ngomong itu dasar siapa yang ngajarin. Siapa yang awal mula mengajar semacam itu? Ayo. Dari mana kitabnya itu? Ayo. Jangan memprovokasi mengajar umat seperti model Ahmad Syahrin Thorik ini. Kalau sekedar hafal dalil-dalil, ya dia hafal lah. Banyak dalil yang dia hafal, yang dia ceritakan. Dia ustadz bagus ini. Secara keilmuan Islamnya. Dia menceritakan seorang wanita yang dizolimi. Lalu dia ngirim surat. Kamu kembalikan wanita yang kamu aniaya itu. Padahal kan yang bukan Panglima Romawi, bukan Bizantium, bukan Yahudi. Ya orang anak buah kecil gitu. Tetapi dipakai untuk membuat emosi. Mau mengorbankan sebanyak-banyaknya. Pengorbanan Yesus ini hari Paskah hari ini kalau di Amerika, kemarin di Indonesia, pengorbanan kepada segala manusia. Dengan memberikan pengarahan kata-kata, kalimat, dan ajaran. Barang siapa yang berada di dalam kebenaran, dia berada di dalam hidup yang benar. Begitu Syahrin Thorik. Syahrin Thorik. Ibrani 9 ayat 25, dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, korban Yesus. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oh, enak khutbahnya, enak pembicaranya, enak pula cara memikirkan dan merasa.
bahwa iman itu luar biasa. Begitu saudaraku. Syahrin Tariq. Luar biasa loh Kristen ini. Bayangkan apa yang akan dialami oleh para murid-murid Yesus jika pada akhir pekerjaannya di bumi Yesus tiba-tiba menghilang dan mengabaikan hal-hal yang paling ditakuti dalam peradaban umat manusia. Apa? Maut. Jangan karena cerita perempuan ataupun cerita kamu seperti itu akan menghancurkan umat Islam sedunia. Tapi mari kita sungguh-sungguh memahami betapa luar biasanya pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Begitu saudaraku Syahrin Tariq. Oleh karena itu ya jangan diulang-ulang saudara. Jangan Anda ulang-ulang kisah dan cerita Anda yang tidak nyambung ini. Maksudnya tidak nyambung untuk membangun peradaban yang luar biasa di masa yang akan datang dengan menetapkan kebaikan-kebaikan yang harus kita siarkan bersama. Paskah adalah mengenang peristiwa yang luar biasa. Bukan dengan ceramah Anda yang berapi-api. Oh nanti ujungnya adalah dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Maksudnya di Yerusalem. Yerusalem akan menjadi pusat tentara Islam. Ya nggak bisa. Itu hanya cerita omon-omon Anda. Dan nggak akan terjadi itu. Bisa dipastikan bahwa itu hanya omon-omon setiap ustadz seperti Somad, Adi Hidayat. Nggak perlu lagi itu, saudara. Kita nggak akan memerlukannya. Kita membangun dunia yang damai sejahtera, tanpa ribut agama. Nggak usah lagi itu pertemuan antara agama Islam dengan Kristen telah menghabisi begitu banyak nyawa umat manusia di muka bumi ini dengan cerita-cerita kepahlawanan heroik, cerita-cerita Nabi yang suka begituan, cerita-cerita Nabi yang seolah-olah. Nah itu kan hanya untuk lagu-lagu nakutin burung di sawah. Mari kita sadari, ke depan tidak akan lagi terjadi seperti itu. Dan bagaimana Gaza itu yang didiami lebih kurang 3.000 orang, 3 juta orang, diluluh lantakkan oleh Israel. Gara-garanya itu 7 Oktober 2023 kemarin. Orang lagi nyanyi, happy-happy di Brondong. Dan itu dipakai oleh Netanyahu untuk menghabisi akar-akar permusuhan, yaitu mereka-mereka yang mempercayai omon-omon Nabi. Omon-omonnya itu luar biasa, saudara-saudara. Apa itu omon-omonnya? Yaitu dia bilang, kiamat belum akan datang sampai batu bisa ngomong. Woi, di belakangku ini ada orang Yahudi. Putusin lehernya, ngek. Putusin lehernya Yahudi. Tolong putusin leher Yahudi gitu. Pohon-pohon ngomong, di belakangku ini ada Yahudi. Bikin ngek. Kecuali pohon gorkot. Itu adalah pohon pelindung Yahudi.
Somat ikut ngomong bahwa sekarang di Israel sedang ditanam pohon gorkot. Dongeng apa lagi somat? Enak kali mendongeng itu somat. Ini karena saya sering nonton film videonya somat, senang juga saya untuk ketawa-ketawa. Mari kita berpikir jernih. Makanya sangat unik, sangat mengagetkan jika tiba-tiba waktu itu Yesus menghilang setelah ditangkap itu. Mungkin tiba-tiba firman hanya akan menjadi sekedar kata-kata tak berarti dan makna agung dari pengorbanannya di kayu salib mungkin hilang. Semua hal yang dilakukannya selain kematiannya mungkin akan membuat firman-Nya dianggap palsu. Sedangkan Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang palsu kepada kita. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Trinitas Allah, bersedia meninggalkan surga menjadi manusia dan turun ke bumi. Ia datang bukan karena kebetulan. Ia memiliki suatu tujuan saat datang dan menyatakan diri dalam beberapa kesempatan di bumi. Kita akan kaget kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya di atas bumi ini. Kita akan menderita karena Yesus tidak memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dan kepada murid-muridnya ia berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat-ayat yang bersebaran, Yesus Tuhan, Yesus adalah penebus, di dalam Alkitab dipermainkan oleh Zuma, oleh Felix Yao, Kainama. Jadi permainan bagi mereka. Tapi saya berjanji dan saya tetap akan tunduk taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Untuk menyelamatkan orang yang terselamatkan. Ia berkata kepada Zakheus bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dia berkata kepada orang-orang Farisi yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, 14, 18. Ustadz Ahmad Syahrin Torik, khutbah kamu bagus, tetapi nggak pantas untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak seperti itu lagi, Ahmad Syahrin Torik. Jadi sambil menyebut Ustadz Ahmad Syahrin Torik, kita juga menyebut kekacauan dia untuk waktu yang akan datang ini. Kematiannya membuat orang percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat berdamai dengan Allah dan dosanya diampuni. Siapa yang percaya kepada itu, dosanya diampuni. Jelas bahwa tujuan utama dari kedatangannya ke bumi adalah untuk menebus dosa. Ia datang ke dunia di mana hubungan antara Allah dan umatnya terputus karena dosa. Sehingga ia bisa memberikan pengampunan dan mengembalikan kita ke dalam hubungan kasih yang semula Allah inginkan. Jadi menurut Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Namun demikian pribadi kedua dalam Trinitas, Allah Yesus menjadi manusia sehingga ia bisa memberikan nyawanya dan menggantikan kita di Bukit Kalvari. Mestinya yang naik ke kayu salib itu adalah dosa-dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Kematiannya membuat orang percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdamai sebagai karya agung Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan setiap hari pada hari ini.
Jadi menyelamatkan kita dari hukum kekal dosa. Itu makna kematian di atas kayu salib itu, saudara. Supaya apa? Menyatukan kembali kita dari hukum kekal dosa. Kita berada di dalam melepaskan kita dari belenggu itu. Makanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi. Jadi karya penebusannya menyelamatkan kita dari hukum kekal dosa dan menyatukan kita kembali dengan Allah. Tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, baik sebagai Allah maupun manusia. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Anda lihat di Al-Quran, Allah mengampuni dosa. Alkitab mengatakan Yesus mampu mengampuni dosa itu. Jika Yesus bukan benar-benar Allah, ia tidak dapat menjadi juru selamat dan mengampuni dosa kita. Jika ia tidak benar-benar menjadi manusia, ia tidak dapat mati demi dosa kita. Menjadi anak Allah dan naik ke langit. Quran ngomong begitu. Tetapi kenapa ini orang-orang dan ulama-ulama ini merusak kata-kata Quran itu? Ulama-ulama semua yang merusak ini, merusak pengajaran, merusak hukum. Tiba-tiba majelis ulama mengatakan haram mengadakan Natal. Jangankan mengadakan, mengucapkan Natal aja haram. Haram hukumnya mengucapkan Natal. Selamat Natal. Ya, cuma ngucapin begitu aja kok nggak boleh. Tersinggung karena perempuan muslimah, lalu dia mengirim surat kepada raja di Eropa, lu akan tahu akibatnya, saya akan begini, begono. Sekarang kebencian masyarakat dunia atas Islam ini nggak akan berakhir karena mengingat kejahatan-kejahatan kalian itu. Karena perintah kitab sucimu itu loh, yang 300, ini Nabi 300 itu. Kebencian karena 300 itu. Saudara-saudara, untuk menjadi juru selamat kita, tetapi bagaimana pengorbanannya bagi kita dalam kemanusiaannya benar-benar membuatnya menjadi penebus. Nah, pemahaman yang benar akan pribadi manusia Yesus Kristus penting agar kita dapat memahami dengan baik karya penebusannya. Fakta bahwa Yesus adalah Tuhan berarti karya penebusannya semata-mata karya kehendak Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi perjanjian baru itu perjanjian Bapa Surgawi di dalam dirinya lewat Yesus. Bingung lagi. Ya memang kalian masyarakat bingung, umat bingung. Karena ini adalah karya Allah.